warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa mengikuti pesantren online pada hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang adab penuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah suatu keharusan bagi kita kaum muslimin. Banyak sekali dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu, para penuntut ilmu, dan yang mengajarkannya. Adab-adab dalam menuntut ilmu yang harus kita ketahui agar ilmu yang kita tuntut berfaedah bagi kita dan orang yang ada di sekitar kita sangatlah banyak. Adab-adab tersebut diantaranya adalah: yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya niat kita dalam menuntut ilmu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk akhirat. Janganlah kita menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan gelar, agar bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi, atau ingin menjadi orang yang terpandang, atau niat yang sejenisnya. Tetapi kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya ingin mendapatkan gelar sarjana bukan karena ingin mendapatkan dunia, tetapi karena sudah menjadi peraturan yang tidak tertulis, kalau seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi, segala ucapannya menjadi lebih didengarkan orang dalam menyampaikan ilmu atau dalam mengajar. Niat ini insya Allah termasuk niat yang benar. Yang kedua, untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain. Kita berniat untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Setelah kita menjadi orang yang memiliki ilmu, kita harus mengajarkannya kepada orang lain untuk menghilangkan kebodohan dari diri mereka. Dan tentu saja mengajarkan kepada orang lain itu dengan berbagai cara agar orang lain dapat mengambil faedah dari ilmu kita. Apakah disyaratkan untuk memberi manfaat pada orang lain itu kita duduk di masjid dan mengadakan satu pengajian? Ataukah kita memberi manfaat pada orang lain dengan ilmu itu pada setiap saat? Jawaban yang benar adalah yang kedua, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, berniat dalam menuntut ilmu untuk membela syariat. Sudah menjadi keharusan bagi penuntut ilmu berniat dalam menuntut ilmu untuk membela syariat. Karena kedudukan syariat sama dengan pedang. Kalau kita tidak ada seseorang yang menggunakannya, ia tidak berarti apa-apa. Penuntut ilmu harus membela agamanya dari hal-hal yang menyimpang dari agama, sebagaimana tuntunan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang memiliki ilmu yang benar sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis. Yang keempat, lapang dada dalam menerima perbedaan pendapat. Apabila ada perbedaan pendapat, hendaknya penuntut ilmu menerima perbedaan itu dengan lapang dada selama perbedaan itu dalam persoalan ijtihad, bukan persoalan akidah. Karena persoalan akidah adalah masalah yang tidak ada perbedaan pendapat. Berbeda dalam masalah ijtihad, perbedaan pendapat telah ada sejak zaman sahabat, bahkan pada masa Rasulullah masih hidup.
Karena itu, jangan sampai kita menghina atau menjelekkan orang lain yang kebetulan berbeda pendapat dengan kita. Yang kelima, mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Termasuk adab yang terpenting bagi para penuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Karena amal adalah buah dari ilmu, baik itu akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Karena orang yang telah memiliki ilmu adalah seperti orang yang memiliki senjata. Ilmu atau senjata tidak akan ada gunanya kecuali diamalkan atau digunakan. Yang keenam, menghormati para ulama dan memuliakan mereka. Penuntut ilmu harus selalu lapang dada dalam menerima perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama. Jangan sampai ia mencela ulama yang kebetulan keliru di dalam memutuskan suatu masalah. Mencela orang biasa saja sudah termasuk dosa besar, apalagi kalau orang itu adalah seorang ulama. Yang ketujuh, mencari kebenaran dan sabar. Termasuk adab yang paling penting bagi kita sebagai seorang penuntut ilmu adalah mencari kebenaran dari ilmu yang telah didapatkan. Mencari kebenaran dari berita-berita yang sampai kepada kita yang menjadi sumber hukum. Ketika sampai kepada kita sebuah hadis misalnya, kita harus meneliti lebih dahulu tentang kesohihan hadis tersebut. Kalau kita sudah menemukan bukti bahwa hadis itu adalah sahih, kita berusaha lagi mencari makna atau pengertian dari hadis tersebut. Dalam mencari kebenaran ini harus sabar, jangan tergesa-gesa, jangan cepat merasa bosan atau berkeluh kesah. Jangan sampai kita mempelajari satu pelajaran setengah-setengah. Belajar satu kitab sebentar lalu ganti dengan kitab yang lain. Kalau seperti itu, kita tidak akan mendapatkan apa dari yang kita tuntut. Di samping itu, mencari kebenaran dalam ilmu sangat penting, karena sesungguhnya pembawa berita terkadang punya maksud yang tidak benar, atau barangkali dia tidak bermaksud jahat, namun dia keliru dalam memahami sebuah dalil. Wallahu a'lam. Demikianlah pesantren online pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.